Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang analisis perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Sebelum memulai, saya ingin memperkenalkan anggota saya. Yang pertama dengan saya sendiri, Gabriela Sefa Cairini, 632400018. Ada Safira Nur Hasana, 632400032. Ada Zakia 632400077, ada Wildan Nurrahma 632400224, ada Aprilia Ernawati 632400260, ada Brenda Artamevia 632403003, ada Cahyan Nilamsari 632400366, ada Nurma Yunita Putri 632400415, ada Adela Evrilia Agustin 632400636, yang terakhir ada Intan Nuraini 632400811. Oke, slide pertama dibacakan oleh rekan saya Adela. Silakan. Baik, terima kasih Kak Seva. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Jadi, pajak merupakan aspek penting dalam proses pembangunan negara yang berperan sebagai sumber utama penerimaan negara. Pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Salah satu jenis pajak yaitu ada pajak penghasilan pasal 21 yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Boleh di next? Oke, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dibebankan atas suatu pendapatan yang diperoleh wajib pajak, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Pajak penghasilan pasal 21 atau yang sering kita sebut dengan PPh 21 dapat dipotong dari penghasilan-penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang sehubungan dengan pekerjaan dan jasa yang dilakukan subjek pajak tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, slide selanjutnya dibacakan oleh Yunita. Ada dasar hukum PPh 21. Dasar hukum PPh 21 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-undang ini mengalami 4 kali perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Berikutnya anak kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang berikutnya ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Pasal ini menjelaskan bahwa pemotongan PPh 21 memiliki dasar hukum yang kuat dan telah disempurnakan beberapa kali untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan sistem perpajakan di Indonesia. Untuk selanjutnya, saya lanjutkan ke moderator. Oke, kita lanjut data pajak yang akan dibacakan oleh Brenda. Selanjutnya ada data pajak. Seorang karyawan swasta bernama Raka Pratama dengan status kawin dan memiliki satu orang anak bekerja pada PT Sinar Karya Mandiri dan memperoleh gaji sebesar 27 juta per bulan. Premi jaminan kecelakaan kerja, JKK, dan premi jaminan kematian JKM, serta jaminan kesehatan dibayarkan oleh perusahaan setiap bulan, masing-masing sebesar 1,5%, 0,3%, dan 4% dari gaji. Selain itu, Raka juga membayar iuran pensiun 200.000 dan iuran jaminan hari tua JHT sebesar 2% dari gaji per bulan. Pertanyaan. 1. Berapakah besar PPh pasal 21 terutang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17? 2. Berapakah besar PPh pasal 21 terutang berdasarkan tarif efektif rata-rata TER? Selanjutnya,
perhitungan pajak dibacakan oleh April. Ya, terima kasih Kak Seva. Perhitungan pajak. Gaji sebulan 27 juta ditambah premi jaminan kecelakaan kerja 405.000, premi jaminan kematian 81.000, premi jaminan kesehatan 1.080.000. Maka penghasilan brutonya adalah 28.566.000. Dikurangi dengan biaya jabatan 500.000, iuran pensiun 200.000, iuran JHT 540.000. Maka total penghasilan netonya adalah 27.326.000 rupiah. Oke, saya kembalikan ke Kak Seva sebagai moderator. Oke, slide selanjutnya dibacakan oleh Intan. Silakan Intan. Baik, selanjutnya perhitungan pajak PKP setahun sebesar 327.912.000. Lalu PTKP karyawan dengan status kawin anak 1, wajib pajak pribadi sebesar 54 juta, ditambah istri 4.500.000, ditambah satu orang anak 4.500.000, total PTKP sebesar 63 juta. Lalu penghasilan kena pajak sebesar 327.912.000, dikurang penghasilan tidak kena pajak sebesar 63 juta. Maka dasar pengenaan pajak sebesar 264.912.000. Terima kasih untuk kembali ke moderator. Oke, selanjutnya dibacakan oleh saya sendiri. Di PPh 21 terutang, yang pertama 60 juta dikali 5% sama dengan 3 juta. Yang kedua 204 juta 912.000 dikali 15% sama dengan 30 juta 736.800. Untuk pajak terutang setahun 33 juta 736.800. Dan untuk mendapatkan pajak terutang sebulannya itu 33.736.800 dibagi 12 bulan hasilnya 2.811.400. Sedangkan PPh 21 terutang itu ada ter-B dan status kawin anak 1 untuk bulan Januari dan November itu 10% dikali 27 juta hasilnya 2.700.000. Dan untuk di bulan September itu 33.736.800 dikurang dari hasil 11 kali 2.700.000 29.700 sama dengan 4.036.800. Selanjutnya dibacakan oleh Zakia. Silakan Zakia. Oke, thank you, Seva. Saya di sini akan membacakan tentang PPh 21 terutang setahun berdasarkan tarif, yaitu Januari sampai November itu 29.700.000 dan bulan Desember 4.036.800. Jadi total yang dibayarkan yaitu 33.736.800. Oke, dibalik lagi ke Seva. Oke, selanjutnya untuk pengisian SPT online nomor 1 sampai 3 dibacakan oleh Safira, nomor 4 sampai 6 dibacakan oleh Wilda. Silakan. Oke, selanjutnya pengisian secara online. Yang pertama ada persiapan dokumen. Dokumen yang perlu dipersiapkan yakni ada NPWP dan EVIN untuk aktivasi akun. Lalu ada formulir 1721A1 atau A2 dari pemberi kerja. Data penghasilan lain, yaitu usaha, sewa, bunga, dan lain-lain. Selanjutnya ada daftar harta dan utang per 31 Desember. Selanjutnya ada bukti potong dan bukti bayar pajak jika ada. Yang kedua, akses djponline.pajak.go.id, login dengan NPWP, password, dan kode CAPTCA. Yang ketiga, pilih menu e-filing. Caranya, klik lapor, klik e-filing, lalu buat SPT. Selanjutnya akan
Lanjutkan oleh Kak Wilda. Baik, terima kasih Kak Safira. Untuk yang keempat, jawab panduan sistem. Sistem biasanya akan menanyakan tentang status pekerjaan, jumlah pemberi kerja, penghasilan lain, dan sebagainya. Jawaban ini menentukan jenis formulir 1770 SS, 1770 S, atau 1770. Selanjutnya, isi formulir elektronik. Isikan sesuai jenis formulir. Form 1770 SS biasanya hanya isi penghasilan bruto, pajak dipotong, dan status pajak. Untuk form 1770S biasanya hanya diisi dengan data penghasilan, potongan, tanggungan, harta, dan juga kewajiban. Yang terakhir, form 1770. Isi rincian usaha atau pekerjaan bebas, biaya, dan juga penghasilan lain. Yang terakhir ada validasi dan juga kirim. Jika status kurang bayar dulu via e-billing, lalu masukkan kode verifikasi atau OTP yang dikirim via email. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator, Kak Seva. Oke, slide selanjutnya dibacakan oleh Nilam. Lalu untuk pengisian secara offline, bisa yang pertama cara manual, ambil formulir SPT, lalu isi formulir, tulis tangan atau diketik sesuai formulir yang tersebut. 1770 SS, 1770 S, atau 1770. Lampirkan dokumen pendukung, lalu serahkan ke KPP. Datang langsung ke KPP, bisa juga via pos tercatat, dapat tanda terima, manual atau digital via pos. Yang kedua, cara semi online, minta e-form lewat DJP online, login, lalu pilih menu e-form, unduh formulir PDF. Isi formulir PDF, lalu upload kembali, dan simpan sesuai arahan. Login ke DJP online, menu e-form, upload file, submit. Untuk kesimpulan, PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan karyawan yang wajib dihitung, dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh perusahaan. Terdapat dua metode perhitungan, yaitu tarif progresif, dan tarif efektif rata-rata. Agar perhitungan pajak berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, penting untuk kita memahami secara benar komponen penghasilan, besaran PTKP, dan tarif pajak yang berlaku. Oke, untuk slide selanjutnya dibacakan oleh Yunita dan Zakia. Silakan. Oke, yang pertama, perusahaan sebaiknya memastikan keakuratan perhitungan PPh 21. Yang kedua, penggunaan pajak dan perhitungan penghasilan bruto harus diperhatikan secara teliti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zakia. Oke, thank you, Yunita. Selanjutnya itu perusahaan perlu memberikan edukasi pajak kepada karyawan. Nah, karyawan itu perlu pengetahuan tentang kewajiban dan hak perpajakan agar mereka bisa melaporkan pajak secara benar dan tidak terjadi kesalahan atau ketidaktahuan. Nah, yang keempat, ada pemanfaatan aplikasi resmi DJP dan pelaporan online. Nah, perusahaan ataupun karyawan sebaiknya menggunakan aplikasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak, kayak misalkan ada e-filing ataupun DJP online. Untuk apa sih? Untuk mempermudah dan mengamankan proses pelaporan pajak. Yang kelima ada audit dan evaluasi rutin terhadap pelaporan pajak. Perlu dilakukan pemeriksaan berkala agar pelaporan pajak tetap akurat, sesuai aturan, dan menghindari risiko denda ataupun sanksi pajak. Oke, balik ke moderator, Eva. Demikian presentasi dari kelompok kami.
Terima kasih atas teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk presentasi. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya.